Halo semua, perkenalkan nama saya Andara Halimah Faisal Sulaiman, biasa disapa dengan Andara. Saya dari kelas 1 FD4 Manajemen Perusahaan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengarahkan, memindah, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Dalam konteks manajemen, kepemimpinan sendiri itu melibatkan pengaruh terhadap perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, dan melibatkan keterampilan dalam mengatur, memimpin, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Para ahli juga mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi, secara umum, kepemimpinan melibatkan kemampuan mempengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain menuju pencapaian tujuan tertentu. Baik, yang berikut yakni peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan sendiri yakni yang pertama adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sendiri yakni pemimpin yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. Menyusun dan mengelola sumber daya termaksud manusia, waktu, dan dana untuk optimalisasi kinerja. Yang berikut, motivator. Motivator sendiri yakni mendorong dan motivasi anggota tim untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang berikut, pembuatan visi, menciptakan dan mengkomunikasi visi jangka panjang yang menginspirasi dan memandu organisasi. Baik, yang berikut, keterampilan pimpinan. Yang pertama ada komunikasi yang efektif, yakni kemampuan untuk menyampaikan ide secara jelas dan memotivasi tim. Yang kedua, kepemimpinan situasional, yakni mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi. Yang berikut, delegasi tugas, menyerahkan tanggung jawab kepada anggota tim sesuai dengan keahlian mereka. Baik, yang berikut, pengambilan keputusan, yakni kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam waktu yang diberikan. Yang berikut ada pimpinan yang berwawasan. Yang pertama, pengenalan peluang dan risiko, mampu mengidentifikasi peluang dan risiko yang mungkin mempengaruhi organisasi tersebut. Yang kedua ada kreativitas dan inovasi, mendorong inovasi dan kreativitas untuk memajukan organisasi. Yang berikut ada pemahaman pasar dan industri, yakni memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar dan industri yang relevan. Kepemimpinan tim, yang pertama ada kolaborasi, yakni membangun kerjasama dan kolaborasi di antara anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada penegelasan, yakni memberikan tanggung jawab kepada anggota tim sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang ketiga ada kepemimpinan transformasional, yakni menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka. Yang terakhir adalah pemecahan konflik, yakni di mana kemampuan seseorang untuk menangani konflik dan memastikan keharmonisan dalam tim tersebut terjaga. Oke, baik, kita beralih ke poin yang berikut, yakni pentingnya kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan dalam manajemen sangat penting karena melibatkan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain menuju pencapaian tujuan tertentu. Melalui kepemimpinan yang baik, manajemen dapat memperbesar kemampuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kepemimpinan juga berperan dalam memberikan inspirasi, berperan dalam menjadi teladan, menentukan struktur dan alur komunikasi, serta mempengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan orang lain. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen perusahaan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja dan kesuksesan suatu organisasi. Poin yang berikut, pentingnya kepemimpinan dalam manajemen. Dalam simpulan tersebut, saya mengambil kesimpulan dengan kepemimpinan memiliki peran krusial dalam mencapai efektivitas manajemen, mengkoordinasi upaya tim, dan menciptakan budaya organisasi yang positif. Baik, poin yang berikut mengenai karakteristik pimpinan yang efektif. Yang pertama ada kebijakan, di mana seorang pemimpin memiliki kebijakan dalam membuat keputusan yang sulit. Yang kedua ada kecerdasan emosional, di mana seorang pemimpin mampu memahami dan mengelola emosi sendiri serta orang lain. Yang ketiga, kepemimpinan berbasis nilai, memimpin dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Dengan memiliki kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan sulit,
kecerdasan emosional yang memungkinkan pemahaman dan pengelolaan emosi, serta kepemimpinan berbasis nilai dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Seorang pemimpin efektif membentuk fondasi kualitas kepemimpinannya. Kombinasi karakter ini tidak hanya memimpin organisasi menuju kesuksesan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan beretika. Keseluruhan pemimpin efektif bukan hanya memiliki keterampilan dan keahlian, tetapi juga memegang nilai-nilai yang mendorong keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang. Baik, kita beralih ke poin yang berikut, yakni peran dan tanggung jawab seorang pemimpin. Yang pertama ada menginspirasi. Seorang pemimpin harus mampu mendorong orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan memberikan contoh dan memberikan motivasi yang dibutuhkan. Bertanggung jawab. Seorang pemimpin mengambil tanggung jawab atas keputusan dan tindakan serta memastikan setiap anggota tim bekerja dengan menuju kesuksesan. Yang berikut, seorang pemimpin juga harus menjadi panutan yang baik, menunjukkan integritas, kejujuran, dan sikap profesional yang baik. Dengan peran sebagai penginspirasi, seorang pemimpin mampu memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama melalui contoh dan dukungan yang positif. Tanggung jawab pemimpin sendiri melibatkan pengambilan keputusan dan tindakan serta memastikan keseluruhan tim bergerak menuju kesuksesan. Sebagai panutan, seorang pemimpin menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan sikap profesional, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan beretika. Keseluruhan peran dan tanggung jawab seorang pemimpin tidak hanya berkaitan dengan kinerja tim, tetapi juga menciptakan budaya organisasi yang kuat dan berprinsip. Baik, kita beralih ke poin yang berikut, yakni keterampilan kepemimpinan yang diperlukan. Yang pertama ada komunikasi yang efektif, di mana seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik secara verbal maupun tertulis. Yang berikut, empati, kemampuan untuk memahami dan merespon perasaan, perspektif anggota tim. Yang ketiga, kemampuan mengambil keputusan. Pemimpin perlu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang berbeda. Dalam kesimpulan ini, keterampilan kepemimpinan yang diperlukan mencakup komunikasi yang efektif, memastikan pimpinan yang menyampaikan informasi dengan jelas dan memahami kebutuhan tim. Kemampuan empati juga menjadi elemen penting kemungkinan pemimpin untuk memahami dan merespon perasaan serta perspektif anggota tim, membangun hubungan yang kuat. Sementara itu, kemampuan mengambil keputusan yang tepat menjadi keterampilan krusial untuk menghadapi berbagai situasi dengan keterampilan ini. Baik, poin yang terakhir mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan mengenai kepemimpinan, yakni secara keseluruhan, kepemimpinan dalam manajemen adalah fondasi yang vital untuk keberhasilan organisasi. Dengan memahami peran pentingnya dan karakteristik pimpinan yang efektif, serta mengatasi tantangan yang muncul, pimpinan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Keterampilan kepemimpinan yang diperlukan serta komunikasi yang efektif dan kepemimpinan situasional membantu arah yang jelas. Strategi pengembangan kepemimpinan termasuk pendekatan transformasional menjadi kunci dalam memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan positif dalam dunia manajemen. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.